Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa menghadirkan diri kita dalam rangka berubudiyah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menunggu didirikannya waktu salat zuhur untuk hari ini, sebagai faedah singkat kita, yakni kita berbicara dengan surat Thaha yang mana Allah berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya Muhammad, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran itu untuk membuat kamu susah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita untuk hari ini yaitu konsep kebahagiaan dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan tadi, bahawa salah satu sumber daripada kebahagiaan itu di dalam Al-Quran adalah tidak satu pun ternyata yang berkaitan dengan harta. Ketika Al-Quran berbicara tentang kebahagiaan, tidak satu pun kita temukan bahawa Al-Quran membicarakan kebahagiaan itu dikaitkan dengan harta dan benda. Kaum muslimin, maka dalam ayat tadi Allah perintahkan, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad itu bahawa Al-Quranlah satu-satunya yang menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam. Bagaimana caranya? Siapakah mereka? Yaitu mereka yang senantiasa bersama Al-Quran, mereka yang mau membaca Al-Quran, mereka yang mau mendengarkan Al-Quran, mereka yang mau mengkaji Al-Quran, dan mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Jadi kaum muslimin, kebahagiaan itu tidak bisa kita buat-buat sendiri. Karena kebahagiaan itu mutlak, adalah salah satu nikmat, salah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan itu kepada hati orang yang beriman. Lantas kita juga melihat ternyata kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ada kalanya kebahagiaan orang-orang yang tidak beriman lebih daripada kebahagiaan orang-orang yang beriman itu sendiri. Orang-orang kafir misalnya yang tidak sama sekali tidak menyembah kepada Allah, bahkan kebahagiaannya melebihi kebahagiaan seorang mukmin itu sendiri.
Apakah Allah juga memberikan kebahagiaan itu kepada mereka? Iya. Tetapi berbeda ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dengan kebahagiaan kepada orang-orang yang kafir. Kalau Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan liyazdadu imanan ma'a imanihim, yaitu kebahagiaan itu sendiri Allah turunkan supaya orang-orang yang beriman itu bertambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, semakin bertambah-tambah keimanan. Tetapi ketika Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang kafir misalnya dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak pernah menyembahnya, malah menserikatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan, kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka mengisi kenikmatan perutnya, wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amalu, biarkan mereka berangan-angan yang panjang, fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui azab yang telah disediakan untuk mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman itu mereka hatinya telah dianugerahi Allah kebahagiaan. Sehingga dengan kebahagiaan itu diri seorang yang beriman itu Allah jadikan segalanya menjadi baik. Dalam sebuah hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan segala perkara yang ditimpakan kepada seorang mukmin, yang perkara-perkara itu menjadi baik baginya. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara-perkara yang seperti ini tidak akan pernah kita temukan selain daripada orang-orang yang beriman. Kenapa? In asabathu syarra'a syakara. Ketika mereka diberikan kesenangan, kelapangan, syakara, mereka menjadi orang yang bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik bagi mereka. Walaupun sebaliknya, wa in asabathu dharra, ketika ditimpakan kepada mereka kesempitan, kesulitan, musibah, sabara, mereka bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman kepada Allah, janganlah kita sekali-kali menjadikan kenikmatan orang lain menjadi ukuran kenikmatan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Janganlah engkau sekali-kali tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada segolongan orang yang lain sebagai bunga kehidupan bagi mereka, dan dengan itu kami menguji mereka. Maka kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pun orang-orang di sekitar kita selalu merendahkan kita, mencaci, menghina dan sebagainya, orang-orang yang memiliki sifat hasad pada dirinya, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik." Maka bersabarlah kita terhadap apa yang mereka katakan terhadap kita, dan tetaplah kita memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian faedah singkat kita pada zuhur kali ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sebagai pelajaran dan
dan kita senantiasa menjadikan segala perkara yang Allah berikan kepada kita adalah perkara yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.